Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa untuk meminta bimbingan Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau membimbing kami ya Bapa, supaya kami mengerti akan firman yang akan kami dengarkan ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu juga membimbing kami ya Bapa, supaya firman ini dapat mengendalikan diri kami dalam segala hal yang kami lakukan ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Jumat 4 April 2025, kita sudah masuk ke dalam pendalaman. Kita dapat membaca tulisan Ellen G. White, pembaru Amerika, pada halaman 332 sampai 358 dalam buku Alfa dan Omega jilid yang ke-8. Para pendeta dan orang awam menyatakan bahwa nubuatan-nubuatan Daniel dan Wahyu adalah misteri yang tidak bisa dipahami. Tetapi Kristus mengarahkan murid-muridnya kepada kata-kata Nabi Daniel mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman. Mereka dan berkata, para pembaca haruslah memperhatikannya. Itu terdapat dalam Matius 24 ayat 15. Dan pernyataan yang mengatakan bahwa Wahyu adalah suatu misteri tidak bisa dimengerti, bertentangan dengan amanat judul buku itu sendiri. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kata-kata itu atau wahyu itu terdapat dalam Wahyu 1 ayat 1 sampai 3. Dengan memandang kepada kesaksian ilham, begitu beraninya orang mengajarkan bahwa kitab Wahyu itu adalah misteri dan berada di luar jangkauan pengertian manusia. Itu adalah misteri yang dinyatakan sebuah buku yang dibukakan. Pelajaran kitab Wahyu sendiri akan menuntun pikiran kepada nubuatan-nubuatan Nabi Daniel, dan keduanya menyajikan petunjuk yang paling penting yang diberikan Allah kepada manusia mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang penutupan sejarah dunia ini. Kepada Yohanes yang telah dibukakan pemandangan mengenai peristiwa-peristiwa yang menggetarkan dan mengharukan dalam pengalaman gereja, ia melihat kedudukan, bahaya, pertentangan, dan kelepasan akhir dari umat-umat Allah. Ia mencatat perkabaran terakhir yang mematangkan tuayan dunia, baik sebagai berkas-berkas bagi lumbung surga maupun sebagai berkas-berkas kayu bakar bagi api kehancuran. Pokok-pokok masalah yang sangat penting telah dinyatakan kepadanya, terutama bagi gereja yang terakhir, agar mereka yang harus berbalik dari kesalahan kepada kebenaran boleh diberitahu mengenai mara bahaya dan pertentangan-pertentangan yang di hadapan mereka. Tak seorang pun perlu tinggal di dalam kegelapan. Dalam hubungannya dengan apa yang datang ke dalam dunia ini, Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 357 dan 358. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, apakah cara-cara di mana mempelajari nubuatan dapat lebih meningkatkan iman Anda? Dan nubuatan apakah ditulis ribuan tahun yang lalu tentang peristiwa yang akan terjadi ratusan bahkan ribuan tahun kemudian, yang telah membantu meningkatkan kepercayaan Anda pada Alkitab dan yang lebih penting pada Tuhan yang mengilhaminya? Bagaimanakah misalnya Daniel 2 memberi kita alasan yang kuat dan logis untuk percaya tidak hanya bahwa Tuhan itu ada, tetapi bahwa Dia mengetahui masa depan? Apakah cara terbaik untuk melindungi diri kita dari banyak upaya liar dan spekulatif untuk menafsirkan nubuatan, kadang-kadang bahkan dari orang-orang di dalam gereja kita sendiri?
Mengapa kita harus berhati-hati untuk ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini ya Bapa, kami telah menyelesaikan sekolah sahabat pada minggu ini ya Bapa. Terima kasih atas bimbingan-Mu ya Bapa, supaya kami dapat mengerti akan firman-firman yang sudah kami dengarkan ya Bapa. Dan kiranya pendalaman kali ini ya Bapa dapat membuat kami terbimbing lebih jauh lagi ya Bapa, agar kami lebih banyak mengerti akan nubuatan dan juga segala rencana-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami dalam minggu-minggu selanjutnya Bapa. Dan kiranya Engkau juga memberkati para pemirsa yang sudah menonton video ini supaya mereka dapat menjalani harinya dengan baik dan tentunya tetap dalam jalan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, dalam Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.